Indonesia merupakan salah satu produsen utama dalam industri alas kaki dunia. Tercatat di tahun 2018, berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, jumlah produksi sepatu di Indonesia mencapai 1,41 miliar pasang, atau 4,6% dari total produksi sepatu dunia. Konsumsi sepatu masyarakat Indonesia sendiri pada tahun itu juga mencapai 800 juta pasang sepatu. Untuk sepatu olahraga, industri sepatu Indonesia juga bukan pemain baru. Karena kan kalau misalnya kita mau berkaca terhadap Indonesia sendiri, Indonesia merupakan negara Asia, salah satu negara Asia pertama yang memproduksi sepatu brand global. Kurang lebih tahun 80-an itu Indonesia merupakan salah satu negara tujuan untuk brand-brand global memproduksi sepatu mereka untuk kategori tenis, running, soccer, seperti itu. Seperti salah satu produsen sepatu lokal di daerah Pasar Kamis, Tangerang ini. Berbekal pengalaman menangani salah satu brand global selama lebih kurang 20 tahun, pabrik yang satu ini mampu menciptakan brand lokal dengan kualitas global. Industri alas kaki juga menyerap tenaga kerja dari berbagai cabang ilmu, karena banyaknya tahapan dalam produksi sepatu. Bagian research untuk melihat kecenderungan pasar menjadi titik kunci sebelum memunculkan produk baru. Desain produk dan fashion designer akan berperan dalam tahapan ini. Dibutuhkan waktu 12-13 minggu yang terdiri dari proses drawing 2 dan 3 dimensi hingga proses pengetesan produk sebelum barang diproduksi secara massal. Kalau di bagian kita terdiri dari bottom dan upper. Kita buat dari rubber mill, itu kita mixing. Setelah dari rubber mill, kemudian ada kompon, itu kemudian masuk lagi ke departemen hot press. Setelah itu kita pembuatan solnya. Kemudian setelah jadi, antara bottom, rubber, dengan pylon, kemudian dirakit, ditempel, di stock fit. Bagian upper terdiri ada screen, ada emboss, juga ada pub screen. Setelah cutting preparation, kemudian kita ada supermarket khusus buat sewing. Proses perakitan sepatu pun tidak sembarangan. Banyak tahapan yang harus dilalui agar proses penggabungan sepatu dapat berlangsung sempurna. Seperti proses perekatan, hingga quality control yang menelurkan sepatu yang layak pakai dan tahan lama. Di laboratorium ini nanti pada saat melakukan pengetesan itu ada misalnya yang fail atau yang reject, itu kita akan kembalikan ke vendor. Dari banyaknya tahapan yang dilakukan sebelum terciptanya sebuah sepatu, maka hal ini akan berpengaruh dengan performa sepatu secara keseluruhan dan masa kadaluarsa sepatu yang lebih lama. Umumnya setiap brand itu sama, antara 2-3 tahun, karena faktor yang mempengaruhi dari awet atau tidaknya sepatu adalah material. Umumnya sekarang ini di semua brand, mereka menggunakan material yang base-nya itu PU, poliuretan. Poliuretan itu material yang paling ramah sekarang untuk lingkungan, tetapi mereka punya kekurangan bahwa materialnya tidak bisa awet. Jadi jika ditaruh di tempat yang tidak sejuk atau jarang digunakan, kemudian tempat yang lembab, otomatis itu mengurangi umur mereka. Olahraga lari yang mulai populer kembali di awal tahun 2000-an ini tentunya memunculkan peminat dari kelas pemula hingga kelas profesional yang mengikuti setiap panduan lari yang ada, termasuk penggunaan sepatu. Bagi Carla dan Martin, atlet lari yang rutin mengikuti lomba maraton, pemilihan sepatu sangatlah vital. Sepatu lari itu harus dicoba, jadi nggak bisa oh yang si A pakai ini kita cocok pakai ini juga, si B pakai ini kita ikut pakai ini. Jadi menurut saya sih kriteria itu tergantung bentuk kaki dan formnya kita lari, dan ya itu kecocokannya. Jadi menurut saya kalau misalnya beli sepatu nggak bisa juga langsung dipakai untuk race gitu. Jadi harus kita sesuaikan, kita buat latihan dulu, dipakai latihan baru bisa dibuat lomba gitu. Carla biasa mengikuti lomba ultramaraton.
dengan rentang jarak yang ditempuh 24 hingga 200 km. Pemilihan sepatu menjadi sangat berpengaruh untuk menempuh medan yang berat ini. Jelas pengaruhnya besar banget karena itu dalam waktu yang lama sekali. Itu minimal 8 atau 10 jam, bahkan bisa sampai lebih dari 24 jam kalau kita pakai sepatu untuk jarak ultra gitu loh. Jadi kontribusi sepatu, peran sepatu itu penting banget. Tapi pengalaman saya itu kalau sudah jaraknya lebih dari 100 itu tidak bisa hanya pakai satu sepatu, memang harus ganti gitu loh. Jadi setiap 40 atau 60 atau 80 kilo memang harus ganti sepatu. Karena dia sudah tidak respons lagi. Waktu jarak terjauh saya waktu itu pernah di lintas Sumbawa 160 kilo itu saya pakai 4 sepatu. Berbeda dengan Martin Marianto, pria kelahiran Jakarta 37 tahun silam ini memiliki pandangan tersendiri dalam memilih sepatu. Biasanya dasar saya memilih sepatu tuh yang cari kenyamanan, yang mendukung untuk performa, untuk race. Dan cari yang nyaman itu biasanya tidak bikin luka di kaki gitu. Kebetulan kaki saya itu kan wide ya, agak lebar di depan, di toe box-nya, jadi saya pilih sepatu biasanya yang agak fleksibel dan di toe box-nya lebih besar. Jadi biar bisa meningkatin performa juga jadi. Rutin mengikuti perlombaan half marathon dan ultra membuat Martin memiliki tips khusus dalam menggunakan sepatu untuk perlombaan. Kalau untuk yang ditujukan untuk race, biasanya saya tidak pernah menggunakan sepatu baru dari toko. Biasanya saya langsung beli, saya coba antara 10 sampai 20 kilo sebelum race. Itu saya gunakan. Jadi biar mencoba mengkondisikan dengan kaki dan sepatunya itu sendiri. Ya menghindari cedera tadi, kan karena memang itu kan masih dari foamnya pabrikan. Walaupun kita sudah tepat memilih tipe sepatu yang kita inginkan untuk menghindari cedera, tetap aja itu biar kaki kita tuh menyesuai sama di toe box-nya si sepatu itu sendiri. Bagi atlet seperti Carla dan Martin, mereka bisa membeli 2 hingga 5 pasang sepatu setiap tahunnya karena intensitas lari yang mereka ikuti. Tetapi bagi kelas pemula, pemilihan sepatu sangat bergantung pada harga dan gaya hidup. Masifnya penawaran dari produsen sepatu luar maupun dalam negeri membuat segmen ini merupakan segmen yang paling berkembang dan serius untuk digarap. Memilih sepatu adalah satu hal penting dalam menunjang aktivitas berlari. Tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting dalam aktivitas berlari adalah konsisten untuk rutin berlari.